Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan memuja Allah subhanahu wa ta'ala. Limpahan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala masih diberikannya kepada kita. Yang terbesar, nikmat iman, nikmat berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah, semoga nikmat ini menjadi suatu keberkahan untuk kita. Dengan dimudahkannya kita mengamalkannya dan istiqamah di atas nikmat tersebut sampai kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat beserta salam hendaklah senantiasa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan juga terus berupaya kita mengamalkan sunnah beliau. Kita berharap kita menjadi umatnya yang mencintainya dan dicintainya, dan nanti kita akan berkumpul dengan beliau di dalam surga Al-Firdaus Al-A'la. Amin ya rabbal alamin. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kembali kita melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Adabul Mufrad, yakni kumpulan-kumpulan hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Di pertemuan kali ini insyaallah kita masuk pada bab yang ketiga, yakni Babu Birrul Ab, yakni hadis yang kelima dari kitab ini. Dan insya Allah dalam pertemuan ini akan kita bahas beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah memudahkan kita untuk memahaminya dan mengamalkan hadis-hadis yang akan kita bahas insya Allah. Pada bab yang ketiga ini, sahabat, akan ada dua hadis yang akan kita sampaikan, yakni hadis nomor 5 dan hadis nomor 6. Bab yang ketiga ini berjudul Babu Birrul Ab. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, setelah beliau membuat bab tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa wassaynal insana biwalidayhi husnan, kami mewasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik terhadap kedua orang tuanya. Kemudian bab yang kedua, Babu Birrul ini telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Dan bab yang ketiga ini Babu Birrul Ab, bab yang menjelaskan tentang bakti kepada ayah. Hadis yang kelima disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dengan sanadnya, haddatsana Sulaiman ibn Harbin qala haddatsana Wuhaib bin ibnu Khalid an ibni Shubrumah qala sami'tu Aba Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah man abarru qala ummaka qala thumma man qala ummaka qala thumma man qala ummaka qala thumma man qala abaka. Dari Sulaiman ibnu Harb, dia mengatakan, menceritakan kepada kami Wuhaib ibnu Khalid dari ibnu Shubrumah, qala, aku mendengar Abu Zur'ah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, siapa orang yang harus aku berbakti kepadanya? Siapa yang harus aku berbakti kepadanya? Nabi mengatakan ummaka, ibumu. Kemudian ditanya lagi, setelah itu siapa? Beliau mengatakan ibumu. Kemudian setelah itu siapa? Kemudian beliau mengatakan ibumu. 3 kali beliau ditanya sallallahu alaihi wasallam, beliau menjelaskan ibumu. Hadis ini dan semisalnya juga telah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya tentang keutamaan birrul bakti kepada ibu kita, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 3 kali berturut-turut, dan urutan pertama, kedua, ketiga bakti kita kepada ibu kita. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dia sebagai orang yang sangat-sangat berpengaruh terhadap diri kita. Di mana kita dikandung oleh ibu kita selama
9 bulan lamanya. Kemudian beliau menyusukan kita selama 2 tahun secara umum. Di dalam masa itu beliau menjaga kita, memperhatikan kita. Bahkan dia tidak rela kita digigit oleh 1 ekor semut atau 1 ekor nyamuk sekalipun. Begitu sayangnya kepada kita, maka layak dia untuk mendapatkan bakti dari kita, melebihi bakti kita kepada siapapun manusia di dunia ini. Tentunya setelah ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah menjelaskan itu, artinya 3 kali beliau mengatakan ummaka, ummaka, ummaka. Kemudian beliau mengatakan qala abaka, yakni bapakmu, ayahmu. Ya, bakti kepada ayah juga tidak kalah pentingnya untuk kita tunaikan. Karena ayah adalah orang yang memperhatikan nafkah untuk kita, memperhatikan keamanan dan kenyamanan kita. Walau dia tidak langsung berhubungan dengan kita, walau dia tidak mengandung kita selama 9 bulan, tapi dia memperhatikan kebutuhan kita selama kita berada di perut ibu kita. Ketika ibu kita merasa sakit, dialah yang menenangkannya. Ketika ibu kita merasa khawatir, merasa takut, dialah yang mengamankannya. Jadi sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah, peran ayah bukan peran yang sembarangan untuk tidak dipedulikan. Ya, karena kebanyakan orang saking dekatnya dia dengan ibunya, tapi dia tidak mempedulikan ayahnya sama sekali. Dia menganggap sosok ayah karena memang biasanya terlihat dingin dalam tanda kutip, karena sifat seorang laki-laki itu tidak terlalu menunjukkan rasa cintanya. Bahkan di dalam rumah tangga, ya, terkadang kita melihat suami jarang sekali mengucapkan rasa cinta, mengungkapkan kata-kata mesra kepada istrinya. Karena dia menganggap rasa cinta itu hanya butuh untuk dilaksanakan, tidak perlu untuk diucap-ucapkan. Sehingga tidak salah ketika banyak orang menganggap ayahnya tidak romantis, ayahnya tidak peduli, ayahnya terlihat kaku atau bahkan mungkin kasar. Tapi di balik kekakuannya itu, di balik kekasaran yang kita anggap itu, dia adalah sosok yang senantiasa memperhatikan kita. Dia adalah orang yang paling khawatir terhadap anaknya ketika anaknya gagal. Dia adalah orang yang sangat bersedih ketika melihat anaknya mendapatkan satu musibah. Tapi memang kesedihannya itu tidak dia ungkapkan, tidak dia tampilkan dalam tangisan, dalam ratapan, tidak demikian. Tapi dia berupaya bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan keluarga, permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh anaknya. Maka bagi kita seorang anak, peran ayah sangat-sangat berharga bagi kita. Dan kasih sayangnya itu sangat besar kepada kita. Dan sebagai balasan, dia sebenarnya memiliki hak yang sangat besar pada diri kita. Ya, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan anta wa maluka li abik, engkau dan hartamu itu sebenarnya milik ayahmu. Nah, ini untuk menunjukkan ketika kita merasa paling berjasa terhadap ayah kita, sebenarnya kita sendiri merupakan jasa daripada ayah kita itu sendiri. Ya. Ketika terjadi persengketaan, seorang anak mengatakan engkau memiliki hutang kepada saya, maka sebenarnya si anaklah yang berhutang kepada ayahnya. Bahkan dirinya itu dan harta yang dia milikinya itu, kata Nabi, li abika, itu sebenarnya milik daripada ayahmu. Buah kerja keras ayahmu yang seharusnya engkau balas. Walaupun memang terkadang kita melihat ada 1-2 mungkin secara umum kita melihat 1-2 ayah yang tidak menunaikan tanggung jawab dia sebagai ayah. Begitu juga sebahagian ibu ketika anaknya sudah lahir, dia tinggalkan, dia tidak pedulikan. Tapi secara umum, dan kita sebagai anak, tugas kita adalah untuk berbakti kepada mereka. Terlepas dari apa yang mereka lakukan di masa lalu, maka itu tanggung jawab mereka nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini
memberikan pelajaran penting bagi kita bahwa sosok ibu dan juga sosok ayah adalah dua sosok yang harus kita pedulikan, yang harus kita perhatikan, terkhusus ketika nanti mereka memasuki usia senja, usia di mana mereka tidak mampu lagi untuk mencari nafkah untuk diri mereka sendiri. Atau di saat mereka sudah mulai kaku dan lemas tangannya, tidak lagi bisa berusaha untuk memperhatikan dirinya, apakah lagi memperhatikan kita. Maka di saat itu ya kita harus memperhatikan mereka. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan bakti kita kepada mereka sebagai suatu kebaikan dan sebagai sesuatu yang mendatangkan pahala yang sangat besar. Kemudian sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah, walaupun ya di dalam hadis ini Nabi memberikan urutan ibumu, 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 kemudian ayahmu, bukan berarti kita berpilih kasih di dalam memberikan sayang kepada mereka. Walaupun kalau ditanya mana yang lebih kita utamakan ketika terjadi suatu pilihan, misal kita hanya memiliki satu porsi makanan atau satu suapan makanan atau satu teguk air, di saat yang sama ayah dan ibu kita membutuhkannya. Siapa yang lebih utama untuk kita berikan? Ya, yang pertama kita berikan adalah kepada ibu kita, kemudian kepada ayah kita. Kemudian selanjutnya sahabat keluarga muslim, hadis yang ke-6. Hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dengan sanadnya dari Bishrun ibnu Muhammad. Dia mengatakan telah mengkhabarkan kepada kami Abdullah. Abdullah mengkabarkan kepada kami Yahya ibnu Ayyub. Dia mengatakan, ia telah menceritakan kepada kami Abu Zur'ah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ata rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ma ta'muruni, faqala birra ummaka, thumma ada 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 rabi'ah faqala birra abak. Ketika ada seseorang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Nabi Allah, apa yang engkau perintahkan untukku?" Beliau mengatakan, bakti kepada ibumu, bakti kepada ibumu, ya, bakti kepada ibumu. Di dalam hadis ini dikatakan 4 kali. Kemudian setelah dia keempat kali masuk yang kelima, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bakti kepada ayahmu. Jadi hadis ini juga sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala senada dengan hadis yang sebelumnya, hanya saja di hadis ini Nabi mengucapkannya sebanyak 4 kali terhadap ibu, kemudian terakhir kepada ayah kita. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah, insyaallah nanti pada sesi yang kedua kita akan melanjutkan pembahasan kita masih di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Barakallahu fikum ajma'in. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah memudahkan kita untuk tetap melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Kita telah tadi menyelesaikan bab yang ketiga ya. Di bab itu ya Imam Al-Bukhari rahimahullah memasukkan 2 hadis, ya hadis nomor 5 dan hadis nomor 6. Di kedua hadis tadi secara umum ya beliau menyampaikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita dalam urutan ya kepada ibu, kemudian ibu, kemudian ibu, kemudian kepada ayah kita. Di dalam hadis yang ke-6 tadi ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ibu sebanyak 4 kali. Kemudian pada bab yang keempat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membuat bab birru walidayhi wa in zalama. Bab yang menjelaskan tentang bakti kepada kedua orang tua, masih juga berbakti kepada kedua orang tua. Karena di hadis ini ya di kitab ini hadis tentang bakti kepada kedua orang tua itu dengan beragam subtemanya itu
mencapai hampir 100 hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nanti kita tidak heran bahwa pembahasan kita itu banyak tentang bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua kita, ya, walaupun nanti dengan beragam teks atau faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis-hadis yang akan kita sampaikan. Di bab yang keempat ini, ya, Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sanadnya beliau sampaikan, ya, dari Hajjaj. Hajjaj mengatakan dari Hammad, ya, dan itu Ibnu Salamah, dari Sulaiman At-Taimi, dari Sa'id Al-Qaisi, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia mengatakan, "Ma min muslimin lahu walidani muslimani yusbihu, ya, ilaihima muhtasiban illa fatahallahu babaini yakni minal jannah wa in kana wahidun fawahidun wa in aghdaba ahadahuma lam yardallahu anhu hatta yarda anhu." Qila wa in zalama, qala wa in zalamahu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, berarti ini merupakan perkataan sahabat Nabi, ya, ridwanullah alaihim. Tetapi secara makna tentunya ini juga nanti kita akan lihat, ya, hadis-hadis yang seperti ini, betapa pentingnya bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, "Ma min muslim lahu walidani musliman." Tidaklah ada seorang muslim yang memiliki dua ayah dan ibu, ya, kedua ayah dan ibu yang beragama Islam, yakni orang tuanya keduanya muslim, yusbihu ilaihima muhtasiban, dan dia berharap pahala dari baktinya kepada mereka. Muhtasiban di sini maksudnya dia berharap pahala, yahtasib, dari Allah Subhanahu wa taala. Berharap pahala dari mereka berdua, maksudnya dari berbuat baik kepada mereka berdua. Illa fatahallahu babaini, kecuali Allah akan membukakan untuknya dua pintu. Dia memiliki dua orang tua, ayah dan ibu, dan kedua orang tuanya ini beragama Islam, ya, dan dia berharap pahala dari Allah dari kedua mereka ini dengan berbakti kepada keduanya, maka Allah akan memberikan untuknya dua pintu. Jadi satu orang tua menggantikan satu pintu. Pintu yang dimaksud di sini adalah pintu surga. Ya. Wa in kana wahidun fawahidun. Kalau dia memiliki satu, maka Allah akan memberikan ganti kepadanya satu pintu. Wa in aghdaba ahadahuma lam yaradallahu anhu hatta yarda anhu. Dan ini yang poin penting yang harus kita perhatikan, sahabat. Jika dia membuat mereka marah, murka, maka Allah tidak akan meridainya sampai dia membuat mereka ridha. Salah satu saja kita sakiti mereka, maka Allah akan murka kepada kita. Qila wa in zalamahu, qala wa in zalamahu. Ada yang bertanya, bagaimana jika kedua orang tua itu menzaliminya, lalu dia balas kezaliman itu dengan kezaliman sehingga mereka marah, apakah ini akan mendatangkan murka Allah? Iya. Wa in zalamahu. Jadi sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang ketika dizalimi oleh orang lain, dia boleh membalas kezaliman itu dengan hal yang sepantasnya. Tapi ketika orang tuanya yang berbuat zalim kepadanya, selama kezaliman itu ya tidak didasari karena kesyirikan. Karena kalau berhubungan dengan kesyirikan, maka ini tidak lagi ada taat kepada orang tua dalam masalah kesyirikan. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Luqman ayat 15, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma." Kalau ya salah seorang dari mereka itu memaksamu untuk berbuat syirik,
ya, yang sesuatu engkau tidak ketahui tentangnya. Artinya perbuatan-perbuatan yang menduakan Allah ya, dalam uluhiyah, rububiyah atau asma wa sifat. Allah mengatakan fala tuti'huma, jangan kau taati mereka dalam masalah kesyirikan. Dalam masalah maksiat jangan. Ya, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak boleh ada ketaatan dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi berbaktilah engkau, bermuamalahlah engkau dengan mereka di dunia secara sebagaimana mestinya. Ya, sebagaimana mestinya. Kalau masyarakat berbuat baik kepada ibunya, kita berbuat baik. Memberikan makan, memberikan pakaian, memberikan tempat tinggal. Kita harus melakukan itu walaupun dia berbuat syirik. Walaupun dia bukan seorang muslim, selama dia bukan kafir harbi. Kalau dia kafir harbi di medan perang, bolehkah seorang anak membunuhnya? Boleh, karena dia sebagai musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia tidak kafir harbi, dia kafir, tapi dia kafir ya, muahad misalnya, musta'man, ya, kafir dhimmi. Dengan kan kafir itu ada beberapa keadaan ya. Ada kafir ya dhimmi yang dilindungi oleh negara, kafir muahad ya, dia punya perjanjian ya dengan negara kita, misalnya dia dari luar negeri ya, kemudian ada perjanjian negara di antara kedua negara untuk tidak saling menyerang. Atau kafir musta'man ya, yang diberikan jaminan keamanan dan seterusnya. Ini tidak boleh diperangi. Yang boleh diperangi itu, yang harus diperangi itu hanya kafir harbi, yang memang kafir yang memerangi umat Islam. Jika orang tua kita bukan kafir harbi ya, maka kita tidak diperbolehkan untuk menyakitinya, tidak diperbolehkan untuk menzaliminya. Kita tetap harus berbuat baik kepadanya. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan berhubunganlah engkau dengan mereka itu di dunia sebagaimana mestinya, sebagaimana layaknya berbuat baik. Lalu bagaimana pula jika orang tua itu beragama Islam seperti yang disebutkan dalam hadis ini? Dia orang Islam, maka kita wajib untuk berbakti kepada mereka. Walaupun dia menzalimi kita, selama ya dia tidak mengarahkan kita kepada kesyirikan, tetap kita berbuat baik kepadanya. Seperti itu. Begitulah kedudukan orang tua di hadapan anaknya. Makanya tadi kalau kita katakan bagaimana jika orang tua itu tidak peduli terhadap anaknya. Ketika anak lahir, anak mungkin diletakkan di pintu rumah tetangga, atau diletakkan di panti asuhan, atau diletakkan di tempat di mana begitu, kemudian orang lain mengambilnya. Dia tidak ingin merawat si anak tadi. Ketika anak itu besar, anak itu akhirnya menjalani kehidupannya dengan mapan, dengan layak, kemudian dia mengaku bahwa dia adalah ayahnya dan terbukti dia adalah ayahnya. Dia mengaku dia adalah ibunya, terbukti dia adalah ibunya. Maka apa yang harus dilakukan si anak tadi? Tetap harus berbakti kepada mereka. Ya. Tetap harus berbakti kepada mereka walaupun mereka tidak beragama Islam. Apakah lagi jika mereka beragama Islam? Apakah lagi jika orang tua itu merawat kita dari kecil, mendidik kita dengan pendidikan yang baik? Maka bakti kita kepadanya itu menjadi pintu surga bagi kita. Ketika kita berbakti kepada ibu kita walaupun dia dulu berbuat zalim, bakti kita itu sebenarnya untuk kita sendiri. Keuntungannya kembali kepada kita. Karena seperti yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tadi dalam hadis ini, bahwa Allah akan menjadikan mereka itu seperti pintu surga. Kalau kita bakti kepada kita menemukan ibu dan ayah kita masih dalam keadaan hidup, kemudian kita berbakti kepada mereka, maka mereka itu laksana pintu surga. Tapi salah satu darinya sudah meninggal dunia, maka dia akan menjadi pintu surga. 1 ya atau 2 seperti itu. Kalau kita membuat mereka murka, salah satu dari mereka murka, maka Allah akan murka.
Sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan ya pada pertemuan sebelumnya di hadis nomor 2, ridha Rabbi fi ridhal walid. Ridha Allah itu ada pada ridha orang tua. Seperti itu. Wa in zalamahu, walau dia berbuat zalim kepada kita. Atau dia berbuat syirik. Itu syirik urusan dia berbuat syirik, atau dia mengajak kita berbuat syirik, kita tidak turuti, kita tolak di perbuatan syirik tadi. Kalau dia disuruhnya nanti kita, setelah dia menyuruh kita berbuat syirik kita tidak mau, kemudian dia suruh kita untuk berbuat hal-hal yang bersifat duniawiyah. Misalnya dia suruh kita membelikan garam, membelikan cabai misalnya, atau hal-hal lain, maka tetap kita harus berbakti kepadanya. Kemudian sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu hadis yang ke-7, insyaallah nanti pada sesi yang ke-3 kita akan membahas hadis yang ke-8, sekaligus itu masuk ke bab yang kelima dalam kitab ini, yakni bab linul kalami liwalidayhi. Barakallahu fikum ajma'in. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada sesi yang terakhir. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Pada sesi ini kita akan menjelaskan bab yang kelima dari kitab ini, yakni babulinil kalami liwalidayhi, bab yang menjelaskan tentang sikap lembut dalam berucap dari seorang anak terhadap kedua orang tuanya. Hadis yang ke-8 ya dari kitab ini, di mana Imam Al-Bukhari menyebutkan dengan sanadnya sampai kepada seseorang yang bernama Taisalah ibnu Mayyas. Ya, dia mengatakan, kuntu ma'a Najadat. Aku bersama dengan orang-orang dari suku Najd. Ya, fa asabtu dzunuban la araha illa minal kabair. Aku melakukan satu dosa yang aku melihat itu adalah dosa besar. Ya. Fadzakartu dzalika li Ibnu Umar. Aku pun bertemu dengan Ibnu Umar. Lalu menceritakan kisahku kepada Ibnu Umar. Mahia, Ibnu Umar bertanya, apa yang kau telah lakukan? Qultu kadza wa kadza. Aku telah melakukan ini dan itu. Lalu Ibnu Umar mengatakan, qala laisat hadhihi minal kabair. Apa yang kau lakukan itu bukanlah termasuk dosa besar. Hunna tis'un. Dosa besar itu ada 9, beliau katakan. Jadi perlu kita perhatikan ya, 9 hal yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar yang termasuk dalam dosa besar. Al-isyraku billah, yang pertama berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qatlu nasamah, yakni membunuh jiwa, tentunya membunuh dengan cara yang batil. Ya. Wal firaru minaz zahfi, lari dari medan perang. Yang keempat, wa qadhful muhsanah. Yang keempat, menuduh seorang wanita baik-baik dituduh berbuat zina tanpa ada saksi, tanpa ada bukti. Nah, wa aklur riba, yang kelima, memakan harta riba. Yang keenam, wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Yang ketujuh, wa ilhadu fil masjid, berbuat kerusakan, berbuat penistaan ya, atau pembangkangan, kesyirikan dan pembangkangan di dalam masjid. Jadi berbuat dosa itu ya haram, apalagi melakukannya di dalam masjid. Kemudian yang ke-8, walladzi yastaskhir, orang yang sombong, angkuh, congkak, seperti itu. Wa buka'ul walidaini minal uquq, dan tangisan kedua orang tua disebabkan karena kedurhakaan. Qala li Ibnu Umar, Ibnu Umar pun berkata kepadaku, kepada Taisalah ibnu Mayyas ini, dia bertanya, atafraqu minan nari wa tuhibbu an tadkhulal jannah. Apakah engkau mau
terjauhkan dari api neraka, terhindarkan dari api neraka, dan suka kalau engkau dimasukkan ke dalam surga. Kira-kira mau ndak kamu ini selamat dari neraka, masuk ke dalam surga? Qultu, wallah. Aku mengatakan iya. Demi Allah ya, pasti. Pasti kita mau diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, pasti. Lalu Ibnu Umar bertanya, ahayyun walidak? Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qultu indi ummi. Dia menjawab, aku punya ibu. Artinya ayahnya telah meninggal dunia. Qala fawallahi law alanta lahal kalam wa at'amta at-ta'am la tadkhulannal jannata majtanabatal kabair. Ya, Ibnu Umar mengatakan, demi Allah, seandainya engkau melembutkan perkataan di hadapannya dan engkau memberikan makanan untuknya, maka engkau akan masuk ke dalam surga selama engkau menjauhi dosa-dosa besar yang tadi. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah, di hadis ini ya ada beberapa hal yang kita bisa lihat ya, pelajaran. Yang pertama, betapa dahulu orang-orang salih. Ya, dalam hadis ini kita melihat bagaimana Taisalah ibnu Mayyas, salah seorang tabi'in, memiliki semangat yang sangat besar untuk mencari kebenaran. Ketika dia melakukan salah, artinya orang saleh itu bukan berarti dia tidak pernah melakukan kesalahan. Ya. Tapi bagi mereka, setiap dosa itu seperti gunung besar yang siap untuk menghantam mereka. Mereka menganggap itu besar. Ya. Karena orang-orang munafik akan menganggap dosa besar itu seperti lalat yang hinggap di hidungnya lalu dia menggeserkan begini. Seperti itulah dia menganggap dosa-dosa itu semua. Tidak peduli dia dosa besarkah, kecilkah. Tapi orang-orang saleh ketika dia merasa melakukan suatu kesalahan, dia menganggap itu sebagai dosa besar. Lihat apa yang dilakukan oleh Faisalah. Dia mendatangi Abdullah bin Umar dan menceritakan tentang kisahnya. Dia khawatir ini menjadi dosa besar. Lalu Ibnu Umar mengatakan itu bukan dosa besar. Ibnu Umar menyebutkan yang dosa besar itu ini. 1, 2, 3 dan seterusnya. Karena hakikatnya ketika kita melakukan dosa, yang harus kita perhatikan adalah kepada siapa kita berdosa. Kepada Allah. Allah yang maha besar. Ya, walaupun dosa kita yang kita lakukan itu kecil, kita sedang membangkang Allah yang maha besar. Jadi seperti itu, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah. Kemudian pelajaran tadi yang selanjutnya adalah tentang dosa-dosa besar itu, syirik, ya, dengan segala bentuknya. Apakah syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil itu pun dosa besar. Ya, ketika para ulama menyebutkan ini syirik besar, ini syirik kecil, kan ada dibagi oleh ulama itu. Mereka mengatakan syirik besar, ini syirik kecil, karena syirik besar itu udah kalau seseorang melakukan syirik besar keluar dari dia dari Islam. Kalau syirik kecil dia masih dalam keadaan sebagai seorang muslim. Kalau syirik besar terhapus semua kebaikannya. Kalau syirik kecil yang terhapus, yang terpapar syirik kecil tadi seperti riya. Kalau syirik besar kekal di neraka. Kalau syirik kecil tidak demikian. Bukan berarti dosanya kecil, tidak. Ya. Nah, tadi syirik, membunuh ini suatu hal yang jangan terlalu mudah kita menghilangkan nyawa orang lain, darah orang lain, tidak. Ya, kita melihat banyak di media sosial terkadang kita terlalu mudah menzalimi orang atau bahkan sampai menghilangkan nyawanya. Di sisi Allah, nyawa seorang muslim itu lebih berharga daripada dunia beserta isinya. Lebih berharga. Ya, sehingga menyakiti seorang muslim dosanya sangat besar, apalagi sampai membunuhnya. Ya, nah, membunuh dosa besar, menyebabkan seseorang akan masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga tadi beliau katakan lari dari medan perang. Ya, ketika terjadi peperangan dan kita terpilih sebagai pasukan yang untuk berperang misalnya, atau kita diserang,
maka kita tidak boleh lari dari medan perang kecuali untuk mengambil strategi, mundur untuk memperbaiki, atau ya panglima menganggap mundur itu maslahatnya lebih besar. Adapun lari secara pribadi, maka ini termasuk dosa besar. Kemudian tadi ya, yang keempat, menuduh orang lain berbuat zina. Ya. Apakah itu wanita yang kita tuduh atau laki-laki yang kita tuduh? Kecuali kita punya bukti. Atau kecuali seorang suami merasa ya tidak berhubungan dengan istrinya, tiba-tiba dia melihat istrinya hamil, dia merasa itu bukan anak dia, lalu dia menuduh. Nah, maka di sini ya berlaku lagi nanti namanya masalah li'an. Dia boleh menuduh istrinya berbuat zina dengan syarat mereka saling melaknat. Seperti itu. Kemudian yang kelima, memakan harta riba. Sahabat, riba saat ini itu sangat tersebar hampir di setiap sektor. Kita terlalu mudah terkadang menganggap ini sudah banyak orang yang melakukannya, si fulan melakukannya. Padahal kita tahu itu riba. Hanya saja memang terkadang riba itu dibungkus dengan label bunga, sehingga dia terlihat harum padahal dia haram. Maka ya, orang-orang yang membiarkan dirinya, anaknya, keluarganya memakan harta riba, dia telah menjatuhkan mereka ke dalam dosa besar. Tidak tampung dosanya ini, sahabat. Ya, sama seperti seseorang yang berbuat zina dengan ibu kandungnya. Bukankah kita melihat jika kita mengetahui si fulan berzina dengan ibu kandungnya, kita akan marah? Kita akan usir dia dari kampung kita karena kita takut kena bencana dari perbuatan busuk mereka. Tapi orang yang berbuat riba itu disanjung, dipuja, dipuji. Seolah dia adalah pahlawan ekonomi, padahal dia adalah orang yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, ya, yang keenam ya, memakan harta anak yatim. Anak yatim itu harusnya kita lindungi, kita didik, kita beri santunan. Bukan kita ambil hartanya dengan dalih donasi anak yatim. Tapi untuk kehidupan kita. Boleh kita mengambil secukup kita jika kita adalah orang miskin. Tapi bukan untuk memperkaya diri. Ada sebahagian kaum muslimin membuat yayasan, membuat lembaga untuk hidup dari harta anak yatim. Kalau dia memang miskin, maka dia ambil secukupnya. Bukan untuk memperkaya dirinya, membeli mobil dari harta-harta mereka. Membeli kebun dengan harta-harta anak yatim. Ini adalah dosa besar, sahabat keluarga muslim. Ya, wa ilhadun fil masjid. Tadi kita katakan, berbuat penistaan-penistaan, pengingkaran-pengingkaran, ilhad di dalam masjid. Kesyirikan-kesyirikan. Seperti itu. Walladhi yastaskhir, kesombongan, angkuh, congkak kepada orang lain, merendahkan orang lain. Sombong itu adalah ya, batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Dan yang terakhir, tangisnya kedua orang tua karena kita berbuat durhaka. Jadi ini dosa-dosa besar. Perhatikan, hindari kesemua itu. Lalu tadi Ibnu Umar memberikan pelajaran kepada kita. Kepada Taisalah. Kalau seandainya engkau memiliki ibu, memiliki ayah, dan engkau berkata lembut kepadanya, memberinya makanan, ya kalau dia punya makanan, artinya kita memberikan apa yang kita bisa berikan kepada mereka. Tidak hanya makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, apa yang bisa kita berikan. Ya, kalaupun seandainya dia lebih kaya dari kita, orang tua kita, maka berbuat baik, ihsan. Ya. Maka engkau akan masuk ke dalam surga selama engkau menghindari dosa-dosa besar. Begitulah urgennya kita berkata lembut kepada kedua orang tua kita. Kemudian hadis yang ke-9 ini masih dalam satu bab ya, dengan babulinil kalam, ya, di mana Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan dengan sanadnya dari Hisham ibnu Urwah, dari ayahnya Urwah. Dia mengatakan,
wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Dia menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra, wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah, dan merendahkanlah engkau di hadapan mereka itu dengan rahmat. Artinya berbicara lembut, bersikap santun, tidak menggurui, tidak merendahkan mereka, apalagi sampai memaki mereka. Beliau mengatakan, la tamtani' min syai'in ahabbah. Janganlah engkau melarang dari sesuatu yang mereka sukai selama itu bukan perkara yang haram. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah, alhamdulillah dalam pertemuan kali ini secara umum tadi kita menyampaikan ada 3 bab ya, tentang bakti kepada ayah, kemudian bakti kepada kedua orang tua walau mereka berbuat zalim, dan yang terakhir kita berkata lembut kepada kedua orang tua kita. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang kita pelajari yang kita pelajari pada hari ini, dan semoga Allah memudahkan kita untuk menjalani aktivitas kita dalam hal-hal yang diridhoinya. Barakallahu fikum ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.